pagi Teteh. Waalaikumsalam, pagi juga. Oke, sebelumnya ya Teh, perkenalkan nama saya Urfiwarit Nursifa. Saya di sini mahasiswa keperawatan UPI. Nah, saya di sini bisa dipanggil juga ya Teh, dipanggilnya Teteh Siva gitu. Nah, untuk tujuan saya ke sini untuk mendampingi Teteh hari ini sesi atau dalam sesi berdiskusi terkait perkembangan diri. Apakah Teteh bersedia? Saya bersedia. Oke, biar kita lebih mengenal ya Teh. Teteh dengan siapa ya Teh, dan Teteh juga suka dipanggil siapa, dan kalau boleh tahu ya Teh, Teteh umurnya berapa ya sekarang? Nama aku Sinta Wangi Akidah. Bisa dipanggil Sinta, umurnya 21 tahun. Oke, baik. Nah, bagaimana kabarnya Teteh saat ini? Dan untuk saat ini juga Teteh sedang menjalani pendidikan gitu seperti kuliah atau sudah bekerja? Cukup baik. Dan sekarang kuliah semester 4. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai ya Teh, saya ingin lebih mengetahui ya terlebih dahulu bagaimana perasaan dan kondisi Teteh saat ini sebagai mahasiswa semester 4. Perasaannya cukup baik, tapi kadang agak pusing juga sama tugas-tugas. Tapi ya wajar. Tapi saya lebih bingung sih nanti setelah lulus saya mau ngapain dan bagaimana. Oh, oke. Baik ya, terima kasih Teteh sudah keterbukaannya dengan saya. Nah, jadi perasaan tersebut ini tuh sangat wajar ya Teh, dimana Teteh juga dalam fase namanya dewasa muda gitu ya Teh. Jadi kita di sini juga bisa berdiskusi tentang hal itu. Jadi bagaimana biar Teteh tuh makin kuat gitu ya, siap menghadapi di masa depan. Oke, seperti itu. Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas pengembangan psikososial di usia dewasa muda. Jadi khususnya bagaimana kita cara pencapaiannya secara optimal dan mengatasinya jika ada terhambatnya gitu. Nah, jadi untuk waktunya sendiri sekitar 15-30 menit. Untuk ruangannya mau di sini apa mau di luar ya Teh? Di sini aja. Oke, di sini ya Teh. Baik, jadi saya akan memulai ya Teh menjelaskan bahwa pada usia dewasa muda ini kita seseorang untuk lebih mengembangkannya atau lebih mampu mengembangkan identitas dirinya. Terus untuk menetapkan tujuan hidupnya kita nanti bagaimana, seperti apa gitu, serta membangun hubungan yang sehat baik menurut sosial juga ataupun emosional. Itu tuh ada contohnya nggak sih Teh, normal sama yang tidak normalnya? Tentu ada. Jadi perkembangan psikososial itu yang untuk yang normal ini seperti kita menetapkan tujuan hidup kita nanti menatanya bagaimana. Terus juga kita sering mengikuti kegiatan gitu. Kegiatan sosial juga bisa di kampus seperti UKM atau organisasi seperti BEM atau HIMA seperti itu. Nah, untuk salah satunya ini tuh cara pencapaiannya itu tuh dengan mulai menetapkan tujuan hidup kita yang realistis. Nah, jadi apakah Teteh ya sekarang ini sudah mempunyai gambaran gitu atau untuk melangkah lebih maju setelah lulus nanti gitu? Saya kan suka berkomunikasi ya, kebetulan juga jurusan saya itu pemasaran, jadi banyak berkomunikasinya juga gitu. Nah, kan saya ini mau magang dan semester 6 nanti. Nah, saya sudah mencarinya dari sekarang, menentukan magangnya dari sekarang gitu. Dan dengan cara berkomunikasi ini saya mencari-carinya gitu. Tapi saya tuh masih bingung juga nanti setelah lulus tuh saya mau ngapain dan bagaimana gitu. Itu udah awal yang sangat bagus ya Teh. Jadi Teteh sudah mulai dengan langkah kecilnya juga ya Teh, seperti mencari magang gitu ya untuk lebih bisa berkomunikasi lebih baik seperti itu. Nah, juga karena itu tuh juga dapat membantu kita lebih mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah, selain itu juga penting juga kita membangun hubungan sosial gitu, termasuk dengan lawan jenis gitu ya Teh, secara sehat. Walaupun tidak lawan jenis juga, kita sesama jenis juga harus bisa gitu. Nah, untuk pertanyaannya ini, sekarang Teteh merasa nyaman tidak kalau misalnya berinteraksi dengan teman Teteh atau teman kampus Teteh yang sekarang gitu? Kadang-kadang kadang canggung sih.
Apakah malu juga atau seperti itu? Ya kadang-kadang malu, apalagi kalau yang baru kayak gitu. Oh, oke. Hal itu tuh udah umum yang terjadi ya, Teh, udah sangat terjadi. Jadi kita bisa melatihnya mulai dari aktif organisasi seperti itu, atau kegiatan masyarakat gitu. Dari situ kita juga sehingga tuh lebih terbiasa berinteraksi sosial kepada orang gitu, apalagi orang yang baru kita kenal seperti itu. Nah, jadi perlu kita bahas juga nih bahwa jika terjadinya hambatan gitu dalam perkembangan, jadi seperti Teteh mengalami kecemasan berlebihan, terus juga rasa tidak percaya diri, terus juga atau ketidakmampuan membuat keputusan. Jadi maka layanan kesehatan seperti bimbingan psikologis atau bimbingan karir ini tuh dapat membantu mengatasinya. Oke, baik Teteh, sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kita ini saat ini, saya ingin mendengar pendapat Teteh setelah kita berdiskusi seperti tadi gitu. Bagaimana? Saya jadi lebih memahami apa yang harus saya capai di usia saya saat ini, dan saya juga termotivasi gitu untuk melakukan itu nanti masa depan saya mau seperti apa, dan juga banyak melakukan kegiatan sosial gitu. Oh, oke, baik. Dari hasil diskusi tadi ya Teh, jadi saya sudah melihat Teteh sudah menjelaskan tentang nanti tujuan hidupnya bagaimana gitu, untuk sehat dan penyimpangannya bagaimana. Terus juga saya lihat Teteh sudah mulai termotivasi ya dari tujuan hidup dan aktif di lingkungan sosial seperti itu. Jadi itu langkah yang sangat positif atau yang sangat bagus banget ya Teh. Nah, jadi oke, baik ya Teteh, terima kasih atas berkenannya berdiskusi dengan saya di ruangan ini. Nah, jadi untuk pada pertemuan selanjutnya Teteh, kita akan membahas lebih mendalam perencanaan karir atau strateginya kita menurut minat dan kepribadiannya Teteh. Nah, jadi kita akan bertemu kembali untuk melanjutkan diskusi tentang perkembangan karir dan juga interaksi sosialnya juga untuk lebih banget gitu ya Teh. Jadi untuk harinya atau mau seperti sekarang hari Jumat jam 9, dan untuk tempatnya mau di sini apa bisa di luar Teh? Harinya hari Jumat aja, tapi jam 1 di sini aja lagi. Oh, oke. Kalau begitu ya Teh, saya pamit dulu ya Teh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya untuk hari ini. Sama-sama.